Sintayong resmi dipecat, 6 pelatih top dunia ini jadi incaran timnas Indonesia. Hashtag STAYO Out semakin gencar dilempar oleh pandit-pandit atau penggemar sepak bola di Indonesia seperti Justin Laksana, Akmal Marhali, apalagi Bung Towel. Mereka dan kawanannya terus-menerus melempar isu atas kegagalan demi kegagalan yang dialami timnas Indonesia tanpa mempedulikan pencapaian Sintayong selama melatih timnas. Meski demikian, banyak netizen atau para supporter tak terpengaruh dengan isu tersebut. Namun tak sedikit pula netizen yang terpengaruh sampai membenarkan para pandit ini untuk segera melengsarkan Sintayong dari pelatih timnas Indonesia. Memang benar Sintayong masih minim meraih gelar, namun pencapaian Sintayong saat ini mulai dari final AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, lolos Piala Asia 2024, masuk 16 besar Asian Cup 2024, lolos Piala Asia U19 2023, lolos Piala Asia U23 2024, semifinal Asian Cup U23, tiket otomatis Piala Asia 2027, dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah yang terbaik dari pelatih-pelatih timnas sebelumnya. Dan pada akhirnya pertanggal 6 Januari 2025 Sintayong resmi dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun muncul pertanyaan, siapa pelatih yang layak menjadi opsi PSSI untuk menggantikan Sintayong? Dan berikut tim MPB Sport merangkum 6 pelatih top dunia yang menjadi calon kuat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia untuk menggantikan Sintayong. Erik ten Hag. Erik ten Hag sedang menganggur usai dipecat oleh Manchester United. Meski tak sukses di Old Trafford, pelatih asal Belanda ini tetaplah berkualitas karena capaian sebelumnya di Ajax Amsterdam, yakini dengan 3 trofi Eredivisie. Ten Hag diprediksi cocok menangani timnas Indonesia karena skuad Garuda kini banyak dihuni pemain keturunan Belanda. Daya tarik pelatih 54 tahun itu juga berpeluang membuat pemain keturunan Indonesia lainnya di Belanda tertarik untuk membela timnas Garuda. Jose Mourinho. Nama yang satu ini bukan sosok pelatih kaleng-kaleng. Beragam prestasi mentereng mampu diukir Jose Mourinho bersama FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United hingga AS Roma. Namun setelah memutuskan berpisah dengan Roma pada 16 Januari 2024, Mourinho kini berstatus tanpa klub. Dia pun dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa, mulai dari Barcelona, Liverpool hingga Paris Saint-Germain. PSSI pun bisa coba merayu Mourinho untuk menerima tawaran untuk mengasuh timnas Indonesia. Apalagi The Special One belum pernah menjalani karir sebagai pelatih timnas. Jika situasi tersebut terwujud, Jose Mourinho diprediksi mampu membawa timnas Indonesia menorehkan prestasi minimal di kancah Asia. Antonio Conte. Saat ini pelatih asal Italia tersebut berstatus tanpa klub alias pengangguran. Klub yang terakhir ditangani Conte adalah Tottenham Hotspur pada Maret 2023. Dengan segudang pengalaman dan prestasi yang dimiliki, Antonio Conte bisa menjadi pilihan tepat untuk mengasuh timnas Indonesia. Antonio Conte dikenal dengan gaya melatih yang keras. Ia juga bisa mendongkrak fisik pemain timnas Garuda agar mampu bersaing meraih titel juara di berbagai ajang. Namun PSSI tidak mudah merayu Antonio Conte agar mau duduk di kursi pelatih timnas Indonesia. Ex pemain Juventus tersebut tentu masih ingin menjalani karirnya di Eropa. Selain itu, Conte juga memiliki bayaran yang tak murah. Saat mengasihi Tottenham Hotspur, Antonio Conte dikabarkan mendapatkan bayaran 15 juta pound sterling atau setara dengan 299 miliar per tahun. Giovanni Van Bronckhorst. Setelah memutuskan pensiun pada akhir musim 2009-2010, Giovanni menjalani karir di dunia kepelatihan.
Tim pertama yang diasuh ex-pemain Barcelona tersebut adalah Feyenoord pada 18 Mei 2015 sampai 19 Mei 2019. Setelah itu dia menjabat sebagai pelatih Guangzhou RNF pada Januari 2020 sampai Desember 2020 dan Rangers pada 18 November 2021 sampai 21 November 2022. Giovanni pun bisa menjadi opsi ideal untuk mengasuh timnas Indonesia. Selain memiliki darah Indonesia, tepatnya Maluku, ia juga bisa berkomunikasi dengan pemain naturalisasi timnas Garuda yang kebanyakan berasal dari Belanda. Kans PSSI merayu Pambongkros agar mau melatih timnas Indonesia cukup terbuka sebab sang pelatih saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat Rangers. Ruud Gullit. Selanjutnya ada bekas legenda timnas Belanda di era 1980 dan 1990-an, Ruud Gullit. Terkini Ruud Gullit masih menganggur setelah terakhir kali menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belanda pada 6 Juni sampai dengan 30 November 2017 lalu. Pengalaman pelatih berdarah Maluku itu diantaranya pernah menjadi pelatih kepala Chelsea, Newcastle, Feyenoord Rotterdam, LA Galaxy, dan Terek Grozny. Satu gelar yang dimiliki Ruud Gullit diberikan kepada Chelsea pada tahun 1996-1997 pada ajang English Cup. Akira Nishino. Kandidat selanjutnya adalah Akira Nishino. Sosok Akira sendiri sempat disebut-sebut bakal menjadi direktur teknik PSSI menggantikan posisi Indra Syafri. Teranyar pelatih berusia 60 tahun itu masuk bursa calon pengganti Sintayong di timnas Indonesia. Akira Nishino memiliki rekam jejak cukup mentereng di dunia racik strategi. Dia sempat dipercaya Federasi Sepak Bola Jepang untuk membesut timnas Jepang di Piala Dunia 2018. Kiprah Samurai Biru di Piala Dunia 2018 Rusia juga tidak buruk-buruk amat. Akira Nishino sukses membawa timnya lolos ke 16 besar. Sayangnya Jepang gagal melaju ke perempat final setelah kandas di tangan Belgia. Nishino punya nama besar di sepak bola Jepang, tidak hanya di tim nasional. Ia mengukir beberapa prestasi mentereng di level klub bersama Gamba Osaka pada musim 2002 hingga 2011. Peraih gelar Japan Football Hall of Fame pada 2019 itu bisa menjadi opsi terbaik untuk menggantikan Sintayong. Kebetulan Akira Nishino kini sedang menganggur setelah kali terakhir melatih timnas Thailand pada tahun 2021 silam. Dan gue setuju sama Eric Thohir kalau bilang ya nggak ada diskusi lagi. Harus masuk 4 besar. Harga mati. Ya emang targetnya ya. Gue setuju. Dan kalau seandainya nggak masuk 4 besar, Sintayong pecat. Malu lah STY, udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Kita harus malu, sportsmanship-nya harus muncul. Untuk evaluasi harus ada evaluasi, setiap habis pertandingan harus ada evaluasi. Apalagi timnas kita ya. Untuk STY harus dievaluasi supaya untuk menghadapi nanti Pildun. Kalau konsentrasi kita ke Pildun, bisa diprediksi manusia, umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Iya ya. STY. Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung tapi gini. Waktu 0-4 sama Jepang, saya hanya lagu tanah airku itu tetap bangga. Kemarin tuh waktu yang 1-0 Filipina terakhir itu Solo. Kok saya lihat pemainnya sendiri ada beberapa yang nggak nyanyi loh. Pemainnya sendiri loh. Maksud saya kalau itu targetnya memang nggak ada target ya, pemainnya nggak apa-apa dong. Kenapa larut sekali dan kemudian membuat kita nggak semangat karena mereka nggak nyanyi. Nah dari situ jawabannya. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, MotoV Black Indonesia.